belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita belajar, kita di sini absen terlebih dahulu ya. Baiklah, kita absen dulu, dimulai dari Cindy Aulia Lutfi Farade, Hadir, Pak. Lutfi Azhara, Hadir, Pak. Lutfi Sultiana, Saya, Pak. Dwi. Hadir. Tahu. Oke lah, sebelum kita belajar di sini Bapak ingin kita nyanyi dulu ya. Nanya apa, Pak? Nyanyi Bang Tidur. Wow. Kok saya Pak? Wow. Oke. Namanya? Ku terus mandi di dalam kebunnya dari kebunnya di pagi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Baiklah, anak-anak, di sini kita akan belajar aturan di rumah dan di sekolah. Jadi ada yang tahu nggak di sini aturan itu apa? Perintah. Aturan perintah. Kalau Titi apa? Suruhan, Pak. Kalau Cindy nggak tahu. Kalau Dwi gimana? Tahu. Baiklah, anak-anak, di sini kita akan masuk ke pengertian aturan. Nah, jadi yang kalian sebutkan tadi, aturan itu adalah tindakan yang harus dilakukan. Nah, jadi aturan itu sebuah, misalnya orang tua kita di rumah menyuruh kita untuk membantu ibu membersihkan nyapu atau ngepel. Nah, jadi kita itu harus menolongnya. Pak, kalau ke pasar beli gula itu aturan kan? Itu perintah, bukan aturan. Aturan itu sesuatu yang harus dilakukan. Setiap hari. Dilakukan. Setiap hari. Misalkan nih, kalian itu bangun tidur. Jadi bangun tidur, aturannya kalian harus membantu membersihkan tempat tidurnya gitu. Oh. Oke, jadi yang kita pelajari kali ini yaitu yang pertama itu ada aturan di rumah dan ada aturan di sekolah. Nah, jadi aturan yang ada di rumah itu aturan yang ada di rumah harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh anggota keluarga. Yang sebagai nanti kita masuk contohnya. Nah, untuk aturan yang di sekolah itu ada aturan yang ada di sekolah yang wajib dipatuhi oleh keluarga sekolah. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke contohnya nih. Kalau punya contohnya, nah aturan di rumah. Ini tebak gambar apa? Itu Pak, itu daging. Si Mizan lagi makan daging sebelum berangkat Nah, sekolah. benar, ini lagi. Ini siswa yang lagi makan. Jadi kalau kita mau berangkat ke sekolah itu kita harus makan dulu supaya kita itu punya tenaga gitu. Oke. Aturan yang kedua ya. Nah, aturan di rumah yang kedua yaitu ini tebak gambar apa? Itu anak kecil yang sedang kesalahan sama orang tua. Betul. Jadi itu adalah gambar anak kecil, anak siswa yang sedang bersalaman pada orang tuanya. Jadi sebelum kita berangkat atau pergi kemana-mana, jadi kita itu harus bersalaman kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, oke, next ya. Oke, berikutnya aturan di rumah yang ketiga yaitu membuka sepatu dan sendal ketika masuk ke rumah. Nah, supaya apa? Supaya rumah kita itu bersih, rapi, indah gitu. Oke, berikutnya. Nih, aturan yang keempat yaitu ini gambar apa? Masak, Pak. Ya benar, itu gambar siswa yang sedang masak. Gambar anak-anak yang sedang bantu ibunya dalam memasak. Oke, berikutnya ya.
Berikutnya ini aturan yang di sekolah. Oke, aturan yang berikutnya yaitu datang ke sekolah tepat pada waktunya. Ini berarti kita untuk disiplin juga. Jadi kita itu harus datang ke sekolah tepat pada waktunya. Begitu. Oke. Berikutnya yaitu berpakaian yang rapi di sekolah. Jadi kita itu punya aturan yang namanya berpakaian yang rapi di sekolah gitu. Seperti contoh yang ada anak sisi dan cowok ini. Oke, berikutnya ya. Nah, berikutnya yaitu ini coba gambar apa? Itu upacara bendera. Nah, betul. Jadi aturan berikutnya yaitu mengikuti upacara bendera dengan berbaris yang rapi. Oke, lanjut ya. Nah, berikutnya yaitu pada saat guru nih menjelaskan di materi di sekolah di kelasnya. Jadi kita itu harus memperhatikan guru tersebut supaya apa? Supaya Materinya bisa betul, materinya bisa dipahami. Oke, lanjut ya. Nah, di sini Bapak punya 5 pengingat penting aturan yang perlu diterapkan di rumah maupun di sekolah. Jadi ada 5 nih pengingat penting kita. Yang pertama itu bersikap jujur. Jadi untuk kita itu harus bersikap jujur baik itu dimanapun kita berada, baik itu di sekolah maupun di rumah. Karena apa? Dengan bersikap jujur orang itu kita itu dapat dipercaya oleh orang lain. Bagaimana Rasulullah SAW sendiri kan yaitu mempunyai sikap yang pertama ya itulah sidik jujur. Oke, yang kedua yaitu memiliki sifat yang tanggung jawab. Maksudnya apa? Kita nih misalkan kita diamanahkan oleh seseorang sesuatu, jadi kita itu harus bertanggung jawab untuk hal tersebut. Bagaimana yang Rasulullah sendiri kan pernah bilang kepada kita yaitu jika Rasulullah sendiri itu amanah kan, itu dapat dipercaya. Jadi kita juga harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu sikap saling menghargai. Nah, di sini apabila kita itu ada perbedaan pendapat atau perbedaan agama, jadi kita itu harus saling menghargai, baik itu perbedaan agama, suku, ras, budaya dan masing-masing. Oke, yang keempat yaitu ramah, sopan dan peduli. Nah, jadi kita itu harus saling ramah pada teman-teman kita yang lain, kita harus sopan kepada orang tua kita, kepada guru kita harus peduli kepada teman kita, teman sebaya maupun yang lainnya. Nah, berikutnya itu menyimak dengan baik. Nah, menyimak itu misalkan nih guru kita itu sedang berbicara sesuatu kepada kita, jadi kita harus menyimak dengan baik, baik itu guru kita, orang tua kita maupun yang lain-lain. Oke, next ya. Oke, berikutnya terima kasih untuk yang sudah. Jadi sampai sini saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, pada Allah Bapak mohon ampun. Mungkin cukup sekian. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.